Materi saya tentang LASIK ya hari ini ya. Jadi nanti kita sharing, kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung tanya sebanyak-banyaknya. Jadi seperti kita ketahui ini adalah mata ya. Mata itu bisa melihat jelas apabila bayangan itu jatuh pada retina mata atau saraf mata. Nah, kalau misalkan bayangan ini tidak jatuh pada retina mata persis, dia bisa jatuh lebih ke depan atau lebih ke belakang. Nah, itu yang membuat mata pasien itu kabur. Nah, ini adalah contoh yang disebut dengan hypermetropia, di mana bayangannya itu jatuh ada di belakang retina. Karena jatuh di belakang retina, sehingga bayangannya jadi lebih tidak fokus. Sedangkan ini yang disebut dengan kebanyakan orang dengan rambut dekat ya. Terus kemudian next slide. Yang selanjutnya adalah dengan myopia rabang jauh, di mana bayangan sinar ini jatuh di depan dari retina mata. Sama-sama kabur, tidak jelas. Nah, pada hypermetropia, next slide, ini membutuhkan kacamata lensa positif untuk mengepaskan bayangan jatuh di saraf mata. Sedangkan pada myopia, butuh lensa negatif atau lensa minus untuk mengepaskan bayangan jatuh di saraf mata atau retina mata. Nah, karena inilah kacamata itu digunakan atau bisa juga dengan menggunakan lensa kontak. Nah, LASIK ini bekerja dengan memanipulasi bagian kornea atau bagian paling depan dari mata yang disebut dengan selaput bening. Kalau orang awam bilang biasanya selaput bening. Itu lapisan yang terdiri dari biasanya kurang lebih kisarannya sekitar 500 mikron, yang itu akan kita manipulasi bentuknya sehingga bayangan yang tadinya tidak jatuh pada retina mata, sehingga jatuh tepat pada retina mata. Oh iya, satu lagi saya belum menjelaskan juga, ini ada juga kelainan disebut dengan astigmatisme atau silinder, di mana bayangan sinar itu tidak jatuh pada satu titik. Ya, ini ada dua jenis ya, sebenarnya reguler dan irreguler. Nah, yang dapat dimanipulasi dengan LASIK adalah yang reguler ya, sedangkan yang irreguler tidak dapat dimanipulasi dengan LASIK. Nah, 3 generasi inilah yang kita kenal. Yang pertama adalah PRK, itu dengan tidak membuat flap, dengan mengikis bagian luar atau bagian epitel dari kornea atau selaput bening yang tadi saya bicarakan. Sedangkan generasi kedua adalah femtolasik dengan membuat flap dan kemudian melaser bagian dalam dari kornea, bagian tengah dari kornea. Sedangkan teknologi terakhir yang generasi ketiga adalah relax smile, di mana ketiga ini nanti akan saya jelaskan secara lebih detail dengan video. Next slide, kita masuk ke generasi yang pertama. Boleh di-play videonya adalah fotorefraktif keratoktomi, yang merupakan laser generasi pertama. Suaranya bisa di-play, dikeraskan. PRK, generasi pertama laser vision correction yang masih digunakan untuk kondisi mata tertentu. PRK ditandai oleh ablasi pada permukaan kornea. Pertama, dokter akan memberi tetes alkohol untuk melepas epitel dan kemudian membersihkannya. Excimer laser menyempurnakan bentuk kornea dan kelainan refraksi pun terkoreksi. Hanya dalam hitungan detik saja. Di akhir prosedur, dipasanglah bandage contact lens untuk melindungi mata hingga epitel terbentuk kembali. Nah, itu adalah tadi PRK, yaitu generasi pertama. Karena mengikis bagian luar itu sehingga dia membutuhkan waktu untuk kembalinya epitel atau lapisan paling luar untuk terbentuk kembali, sehingga rasa tidak nyaman pada pasien itu agak lebih nggak nyaman ya, jadi agak lebih rasa ngeres sama ganjelnya lebih dominan atau bahkan sampai ke nyeri. Sehingga pemasangan ini setelah tindakan dibutuhkan pemasangan lensa kontak untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Kita lanjutkan ke generasi kedua, yaitu femtolasik. Femtolasik, generasi kedua laser vision correction yang merupakan flap surgery, di mana pasca operasi akan terasa lebih nyaman dengan pemulihan cepat dibandingkan PRK. Berikut ini femtosecond laser membentuk flap pada permukaan kornea. Flap terbuka dan kemudian terlihat jaringan kornea di dalamnya.
Setelah itu, dibuat excimer seperti ini, laser nanti dia akan mengikis membentuk lapisan lapisan kornea rainbow hanya beberapa dengan detik saja laser. dan kelainan refraksi Setelah pun selesai, terkoreksi. nanti akan ditutup lagi flap tersebut, Flap kembali sehingga ditutup dan secara flap ini natural nanti akan kornea kembali pada ke posisi semula. dan tidak membentukkan seperti jahitan atau yang lainnya, karena ini akan kembali dengan sendiri. Nah, tindakan selanjutnya yaitu adalah dilengkapi dengan generasi ketiga, yaitu Relax Smile. Relax Smile ini dia lebih canggih sehingga tidak memerlukan pembuatan flap. Kita bisa play videonya. Smile, tindakan laser tanpa flap dengan pemulihan yang sangat cepat. Generasi ketiga laser vision correction dengan perpaduan Pada keunggulan Relax dari Smile, PRK ini dan adalah LASIK. dia membentuk Femtosecond laser dari Smile yang akan berbentuk membentuk seperti lentikul lentikul, tipis ya. di dalam lapisan Setelah stroma lentikul kornea ini sesuai dikeluarkan, ukuran sekarang kelainan yang refraksi dilakukan pasien. dengan hanya Dokter sekitar akan 2 mengangkat sampai lentikul 4 melalui mm, sayatan yang sangat sehingga kecil tidak sebesar memerlukan 2 pembuatan sampai flap, dengan dan 4 ini mm. penyembuhannya jauh lebih Sehingga cepat minim dibandingkan risiko dengan dan ventilasi hampir tanpa maupun rasa PRK, sakit. dan ini lebih nyaman untuk Pengambilan pasien. lentikul mengubah bentuk kornea dan membuat kelainan refraksi pasien Kita terkoreksi. lanjutkan ke next slide. Nah, bedanya apa sih antara PRK, LASIK, dan Relax Smile? Tadi untuk yang PRK dan Relax Smile tidak membuat flap, tapi untuk yang PRK dia melepas bagian luarnya sehingga rasa tidak nyaman akan lebih dominan. Sedangkan untuk minus yang bisa dikerjakan pada LASIK atau Relax Smile, pada LASIK dia dan PRK kurang lebih mirip-mirip ya. Kalau dari Relax Smile dia hanya sampai minus 10 diopter. Sedangkan untuk silinder juga pada Relax Smile juga dia bisa sampai 5 diopter, sedangkan pada LASIK dan PRK hanya 3. Untuk efek mata kering pada Relax Smile jauh lebih kecil karena irisannya hanya sekitar 2 sampai 4 mm. Jika dibandingkan dengan PRK dan LASIK, efek mata keringnya lebih minimal. Nah, sekarang saya bisa di LASIK apa enggak ya? Nah, syarat bisa di LASIK adalah usia lebih dari 18 tahun dan ketebalan korneanya cukup, serta tidak ada kelainan di kornea dan tidak ada penyakit tertentu yang membutuhkan misalkan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang. Dan juga yang penting adalah tidak sedang hamil atau menyusui, karena ukuran tersebut minus mata atau plusnya itu bisa kurang stabil sehingga tidak merupakan kandidat yang baik untuk LASIK. Kurang lebih seperti itu. LASIK Center kita ada di Surabaya di National Eye Center dengan layanan National LASIK Center, dan ketiga layanan tersebut yang tadi saya jelaskan ketiganya ada di tempat kami. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut.